Bincang Kampus. Bersama dengan aku Ica, pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih dari pemenang Putra dan Putri Fisip Unpad Surabaya tahun 2023. Beri tepuk tangannya. Nah, Sobat Kreatif udah pada tahu belum sih apa itu Putra Putri Fisip? Sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan bintang tamu kita kali ini. Mungkin kakak-kakaknya bisa perkenalan? Oke, saya dulu dong. Baik, perkenalkan saya Syahrial Fatur Rozi Darmawan. Biasanya teman-teman manggil saya itu Iyal dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, Kak Iyal. Kalau aku Regina Ayu, biasa dipanggil Regina dari Prodi Administrasi Bisnis. Oke, Kak Regina. Pertama-tama selamat ya atas kemenangannya sebagai Putra Putri Fisip tahun 2023. Suatu kebanggaan bagi kami dapat menghadirkan dan berbincang langsung nih dengan kakak-kakaknya yang cantik dan tampan ini. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama nih Kak, tentang Putra Putri Fisip. Putra Putri Fisip itu apa sih Kak? Dan tujuan kontes itu apa sebenarnya? Oke, saya dulu yang jawab ya. Jadi Putra Putri Fisip ini di mana kompetisi yang sebenarnya itu dikhususkan untuk Fakultas Fisip di Unpad. Jadi khusus mahasiswa Fisip aja. Dan di mana nanti sosok seorang duta itu tentunya sebagai representatif dari mahasiswa Fisip itu sendiri. Seperti itu. Oke, lalu menurut Kak Regina? Kalau dari aku sendiri, kontes PWF ini tuh ada itu di tujuannya untuk mencari mahasiswa-mahasiswa yang mana mereka ini berkompeten, seperti tema dari PPF sendiri, Brain Behavior Charming. Jadi dikhususkan spesifik untuk mencari mahasiswa yang dimana dia tuh pintar, tapi tidak hanya dari brain atau intelijensinya saja, tapi juga dari behavior atau perilaku dari mahasiswa, terus juga charming, daya tarik mereka. Dan mahasiswa-mahasiswa ini nantinya diharapkan itu mau bisa berkembang, mau berproses, berprogres, mengupgrade diri untuk bisa berkembang bersama Fisip. Seperti itu. Gitu. Jadi nggak cuma dari good looking aja ya Kak? Betul. Tapi juga dari attitude, dari intelijensinya. Oke. Menurut kakak nih, gimana sih rasanya jadi Putra Putri Fisip 2023? Dari mungkin bisa dari Kak Regina. Okay. Well, first thing first, I would like to say thank you and giving all of my gratitude for Fisip Untak, BM Fisip Untak especially, for giving me these opportunities and chance to carrying title as Putri Fisip 2023. Buat perasaan aku sendiri sih, of course it is an honor. I'm happy for this who I'm right now. Enjoy aja, karena waktu join kompetisi ini juga tanpa paksaan, real dari attention dan minat atau atensi aku sendiri. Jadi enjoy aja sama sekarang. Jadi sangat nyaman ya Kak, karena emang dari awal pengen gitu. Iya, betul. Kalau dari Kak Iyal nih, Tujuan? gimana sih rasanya bisa jadi Putra Putri Fisip? Rasanya setelah jadi Putra Fisip, ya, tentunya kalau PPF ini merupakan ajang duta pertama banget yang saya ikuti. Jadi sebelumnya nggak pernah ikut ajang-ajang duta seperti ini gitu. Jadi rasanya itu seperti keluar dari zona nyaman, dan itu tentu kalau keluar dari zona nyaman itu nggak enak banget ya, kayak yang biasanya itu ya nggak beraturan, yang akhirnya setelah ikut ngerasain jadi duta Fisip itu kayak lebih tertata dari penampilan, terus perilaku, mungkin cara ngobrolnya juga seperti itu. Kan pertama banget nih ya Kak ya. Iya. Terus gitu tuh ada nggak sih kayak
perasaan gugup atau gimana gitu waktu on duty? Oh, kalau on duty, jadi kalau gugup sih iya ya. Terutama kemarin pada penugasan yaitu di salah satu kampus di Surabaya. Jadi itu pertama kali kita on duty dan di situ kita ketemu banyak duta-duta dari kampus lain. Jadi di situ kita juga bisa kenalan. Terus sebenarnya seru juga, cuman ya itu mungkin pertama kali ya tentunya deg-degan ya. On duty pertama itu seperti itu. Jadi nambah relasi juga ya? Nambah relasi, betul. Oh, gitu. Ceritain dong Kak, apa sih yang buat kakak-kakak ini memutuskan buat ikut serta dalam kontes PPF ini? Mungkin bisa dari Kak Ian dulu. Oke, kalau dari saya, kenapa ikut kontes PPF? Yaitu tadi, mau keluar dari zona nyaman. Itu sih. Jadi kayak aku orangnya suka dengan hal yang baru dan menyukai sebuah tantangan ya. Dan PPF ini merupakan salah satu tantangan dalam hidup saya gitu. Jadi kayak wah, ada ajang duta PPF nih, kayak aku harus nyoba deh. Jadi nanti ya mungkin berawal dari coba-coba, ternyata jadi nyaman. Ini aja sih kayak, oh ternyata seru ya. Jadi kayak bisa tahu dari potensi diri aku itu apa aja gitu. Jadi tahu batasan kemampuanku itu sampai mana sih gitu. Oh ternyata aku sampai sini aja nih. Oh kalau di PPF harus upgrade lagi seperti itu. Kan Kak Ian suka banget sama tantangan nih ya. Bener. Untuk selanjutnya kira-kira mau lanjut lagi nggak yang lebih tinggi, lebih lagi gitu, misalkan di luar kampus atau? Ya tentunya pengen nyoba lagi ya. Kan kalau di mungkin kalau di PPF ini itu batas lingkupnya itu hanya fakultas. Namun kalau ada lagi yang namanya duta kampus. Jadi kalau duta kampus itu lebih menyeluruh dalam satu sebuah universitas seperti itu. Dan kalau di atasnya universitas mungkin ada duta kampus Jawa Timur. Terus kalau di Surabaya ada Cakning seperti itu. Oh, rencananya Kak Ian mau ikut nih? Insya Allah, ya. Gitu. Oke. Kalau buat Kak Regina, apa ini? Ceritain sih gimana apa yang buat Kak Regina ini memutuskan buat ikut kontes PPF. Oke. Kalau buat alasan pertama ya, kenapa join PPF tahun ini? Waktu tahun lalu, PPF itu kan setiap tahun ada reigning crown, ada penerusnya. Jabatannya 1 tahun per angkatan kayak gitu. Nah setiap tahunnya ini PPF kan mencari calon-calon baru penerus sebagai representator FISIP nantinya. Waktu itu PKKMB, PPF itu ada promosi dan waktu itu got me impressed. Aku kayak langsung wah pengen coba join karena emang aku sendiri tuh pribadi yang suka banget sama entertain. Hal-hal yang entertaining kayak gitu tuh suka, jadi nggak ada salahnya buat nyoba. Selain itu, aku jadiin paguyuban PPF ini tuh sebagai wadah untuk bisa lebih mengeksplor, mengupgrade diri, lebih percaya diri juga. Pasti terus berkembang lah, develop menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Kak Regina itu sosok yang mau lebih berkembang. Iya terus betul, gitu ya? terus harus. Oke, selanjutnya ada nggak sih momen atau tantangan yang paling berkesan selama berkontribusi di PPF ini? Mungkin bisa dari Kak Regina dulu. Kalau aku mungkin dari sebelum grand final kali ya, nanti baru after grand final. Ada 2 sih kalau dari aku ya. Yang pertama waktu itu karantina. Kan di karantina ini kita dapat banyak banget materi. Ada sesi dari public speaking, grooming, catwalk. Pokoknya banyak materi yang kita dapat selama karantina. Yang paling menjadi challenging buat aku itu waktu debat. Ada materi debat yang mana kita bersepuluh itu sama sekali kayak start from zero, nggak ada record ya, kita nggak pernah debat sebelumnya. Mungkin kalau ngelihat aja itu kayak udah sering, tapi menjadi bagian di dalam debat itu yang nggak pernah sama sekali. Jadi itu challenging banget sih karena harus ada sisi pro kontra, terus sistematisnya banyak, strukturnya juga banyak.
Dan juga siap debat itu kan pasti ada mosinya itu berat, berbobot. Jadi kita diajarkan untuk gimana bisa berpikir lebih kritis kayak gitu sih. Itu challenging banget. Kalau setelah grand final itu waktu kemarin kegiatan BEM FISIP X Visipology 5.0 ada bakti sosial. Nah, kalau dari aku sendiri bayangin bakti sosial itu mungkin kita tuh ke orang-orang dewasa atau ya kita memberi ke orang yang lebih tua kayak gitu. Tapi turns out waktu sampai di lokasi itu anak-anak banyak banget, paling gede kayaknya kelas 5 SD. It is something new for me karena aku tuh cenderung orang yang lebih susah atau perlu waktu kayaknya buat berinteraksi sama banyak orang. Jadi harus memberanikan diri sih untuk bisa mengikuti. Sama kan kalau anak kecil itu semangatnya itu bener menggebu-gebu. Jadi aku harus menyamakan semangat mereka kayak aku. Jadi itu jadi PR sih. Harus selalu ngikutin gitu ya kayak. Iya, karena kan anak kecil juga mereka tuh harus kitanya terlihat welcome biar mereka juga nyaman sama kita gitu. Keren. Lalu buat Kak Iyal, apa sih momen atau tantangan yang paling berkesan selama berkontribusi di PPF ini? Kalau berkontribusi buat PPF, mungkin setelah on duty ya. Jadi sebenarnya hampir sama seperti yang dikatakan Putri Rere. Jadi setelah kita menjabat sebagai putra putri FISIP, itu kita berkolaborasi dengan BEM FISIP. Jadi BEM FISIP itu punya acara yang namanya Visipologi seperti itu. Dan iya sih on duty kita itu ya seputar kegiatan. Salah satunya juga ada membatik. Jadi di situ juga kita ada membatik bersama di daerah kawasan Banyu Urip. Jadi di situ itu ada kayak tempat di mana proses pembuatan batik. Nah, BEM Visipologi ini, BEM FISIP dengan acara Visipologi ini membuat acara di mana kita bisa berkolaborasi. Jadi di situ kita juga belajar membatik. Terus ternyata membuat batik itu nggak segampang yang kita lihat gitu. Jadi kayak ternyata harus telaten, ternyata harus digambar dulu di atas kain, terus kita mencating, dan itu panas. Ya mungkin misalnya siang hari kegiatannya, mungkin ya itu pertama kali kita harus pakai sas juga kan, sambil ngebatik pakai sas gitu. Terus kayak ya banyak lah pokoknya. Sebenarnya seru sih, intinya itu sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi kayak yang tadinya kalau keluar itu sebelum jadi putra FISIP ya itu kayak ya udahlah biasa aja, nggak perlu terlalu rapi atau gimana. Tapi karena ada on duty-nya dari FISIP itu tadi, jadi kayak harus rapi, terus harus menjaga penampilan seperti itu. Kalau untuk Kak Iyal sendiri nih, rapi itu emang dari Kak Iyalnya sendiri itu emang aku pengen rapi nih, apa karena emang tuntutan? Sebenarnya ya dari diri aku juga, dan mungkin ya itu sebuah tuntutan ya, karena kita sebagai sosok yang harus dicontoh dan representasi mahasiswa FISIP, ya kali masa kelihatannya berantakan gitu kan. Jadi kayak nggak enak dilihat kan seperti itu. Jadi itu tadi seperti itu. Oke. Terus gimana sih dukungan teman-teman FISIP selama kalian berkompetisi? Ini bisa dari Kak Iyal dulu. Dukungan dari teman-teman FISIP ini menarik sih. Jadi teman-teman itu setelah tahu kalau saya mengikuti ajang PPF itu kayak, wih, aku jagoin Mas Iyal deh gitu, kayak aku dukung Mas Iyal. Bahkan lucunya itu ada di komentar PPF, kayak temenku ini sebenarnya nggak dari teman-teman FISIP aja ya, dari teman-temanku di luar FISIP pun banyak gitu. Terus kan ada Instagramnya tuh di @ppf_untak_jaya, sekalian promosi. Jadi di IG PPF tuh ada kan fotonya ya, ditampilkan finalisnya, nama aku dan peserta-peserta finalis lainnya. Itu di postingan yang ada fotoku itu ada komen, ini kalau nggak menang awas aja nih gitu. Aku sampai
gimana ya, ya ketawa ya, ya apa, lucu juga gitu loh, kayak wah sesuportif ini ya teman-temanku gitu. Dan bahkan itu kan ada pemilihan duta sosial media di mana itu harus mendapatkan vote terbanyak, like terbanyak, dan itu bisa di vote dengan dan vote-nya itu nggak hanya like aja, tapi bisa dengan membayar. Jadi bahkan ada yang sampai ngeluarin uang ratusan ribu buat saya. Pokoknya buat teman-teman FISIP, terutama anak Ilkom ya, terima kasih banyak atas dukungannya sehingga saya bisa menjadi putra FISIP dan menjadi putra sosial media. Wah, keren banget, tepuk tangannya dong. Terus buat Kak Regina nih, gimana sih dukungan teman-teman FISIP buat Kak Regina waktu kompetisi itu? Sebenarnya kalau dukungan sendiri itu nggak cuman dari teman-teman FISIP, dari teman-teman SMA juga ngedukung banget, alhamdulillahnya. Keluarga juga pastinya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang dukungan teman-teman FISIP, dari teman-teman di kelas itu emang waktu opening pendaftarannya Putra Putri FISIP tahun 2023 ini tuh emang anak-anak kelas itu udah kayak nyari, ayo dari kelas kita harus ada yang ikut gitu. Dan akhirnya aku daftar. Terus teman-teman setelah tahu aku daftar tuh kayak pada kayak ngece-ngece, bukan ngece sih, kayak maksudnya kayak ih PPF kayak gitu loh, kayak gitu. Jadinya aku juga ya happy gitu dengerin mereka juga excited karena aku join PPF ini, kayak gitu sih. Terus mereka juga kasih aku ekspektasi yang sebenarnya ini pressure ya buat aku. Setelah muncul grand finalist Putra Putri FISIP, terus besoknya teman-teman kelas kayak gini, ini Rere sih, fix Rere jadi Putri FISIP kayak gitu. Sebenarnya ekspektasinya itu sedikit menyeramkan ya buat aku, tapi ya alhamdulillahnya menjadi Putri FISIP gitu. Keren banget, tepuk tangan dong. Ada pesan atau motivasi nih buat mahasiswa FISIP yang mungkin aku buat ikut kontes PPF untuk tahun depan nih Kak? Mungkin bisa dari Kak Regina dulu. Oke, kalau dari aku ya, mungkin buat beberapa peserta yang tahun ini itu mendaftar untuk menjadi Putra Putri FISIP, tahun depan jangan berhenti lagi, ikut coba lagi, karena di paguyuban PPF ini tuh benar-benar memberi pengalaman yang banyak. Jadi nggak ada salahnya kalau kita tuh menambah pengalaman, bisa menambah branding juga kan, nggak hanya branding untuk diri sendiri, tapi branding untuk paguyuban PPF, untuk BEM FISIP, untuk UNTAD juga pastinya. Jadi menambah value, nggak ada salahnya. Gitu. Nih, kalau dari Kak Iyal ada nggak pesan atau motivasi buat mahasiswa FISIP tahun depan yang mau ikut PPF? Untuk adik-adik tahun depan ya, 2024 ya, pesannya jangan berpikiran kalau Putra Putri FISIP ini adalah sosok model. Jadi kalau mungkin model itu harus tinggi, harus ganteng, harus putih, enggak ya. Jadi harus percaya diri, benar, harus percaya diri, terus kayak gak usah minder. Jadi untuk misal kayak tinggi badan, mas aku nggak tinggi, kak aku nggak tinggi, kayaknya aku nggak cocok, nggak gitu. Aku aja yang tingginya mungkin ngepres lah ya gitu, intinya gitu. Jadi kayak ya tapi aku punya value di, kan temanya itu di brand behavior charming, jadi nggak cuman beauty itu bonus. Nah bener, beauty itu bonus, jadi nggak harus yang ganteng atau cantik gitu. Jadi dicoba aja dulu, soalnya benefit yang kalian dapat itu banyak banget. Benar. Seperti itu. Berarti nggak perlu takut ya Kak ya? Bener, harus berani mencoba. Pasti itu ada pelajarannya dari PPF itu ya? Oh, tentu sangat banyak. Jadi yang sebelumnya mungkin dari cara ngomongnya itu mungkin itu kelihatan banget. Jadi yang sebelumnya kayak banyak nggak tertatanya, itu sekarang diajari gimana sih ngobrol di depan umum itu agar lebih tertata dan kelihatan baik atau enak didengar seperti itu, dan perilakunya juga bagaimana seperti itu. Oke. Lalu buat Kak Regina, ada pesan atau motivasi? Apa ya spesifik kalau pesannya,
yakin aja sih sama diri sendiri. Pokoknya tunjukin kalau kalian tuh worth it gitu. Kalian harus bisa show ke teman-teman FISIP kalian itu bisa dan berani untuk menjadi representatifnya mereka, nggak hanya di dalam lingkup FISIP, nggak hanya dalam kampus, tapi juga di luar. Karena pengalaman menjadi putra dan putri FISIP itu bisa membantu nanti ke depannya. Karena sebagai putra putri FISIP itu kan bukan beban ya, kayak maksudnya tanggung jawab yang diemban itu besar gitu. Dari situ pengalaman bertambah otomatis, branding diri sendiri juga itu bisa dipertimbangkan nanti, bisa dimasukin ke CV, mungkin ke skillsnya atau ke experience-nya, itu bisa jadi pertimbangan banget sih. Melihat dari tanggung jawab yang kita bawa itu besar ya, kayak gitu. Jadi jangan ragu, yakin aja sih. Sangat inspiratif banget loh ya Kak ya. Jadi apa sih visi misi kalian selama menjadi putra putri FISIP 2023 ke depannya? Ini bisa dari Kak Delina dulu. Kalau visi dari PPF tahun ini itu kita fokus sama proker. Jadi waktu finalis sebelum grand final itu each of us itu disuruh bikin original campaign. Jadi total ada 10 campaign. Temanya dari SDGs. Beda-beda ya per finalis itu campaignnya. Nah, dari 10 itu kan nggak mungkin kalau misalnya kita lakuin semuanya. Karena yang pertama takut nggak terlaksana, jadinya nggak produktif gitu. Jadi mungkin kita ambil 4 atau 3 aja dari campaign masing-masing finalis yang dirasa itu bisa terlaksana. Nggak cuma sekali, kalau bisa berkali-kali dan berkelanjutan. Itu untuk visinya. Untuk misinya itu yang pasti untuk bisa menjaga nama baik BEM FISIP, menjaga nama baik FISIP sebagai representator itu otomatis harus menjadi role atau contoh bagi teman-teman mahasiswa. Terus branding PPF biar bisa lebih besar jangkauannya, ternotis juga sama gak hanya dalam kampus tapi di luar juga, kayak gitu. Keren. Kalau dari Kak Iyal nih, visi misinya selama menjadi putra putri FISIP 2023. Mungkin kalau visi misi sudah yang disampaikan Putri Rere tadi ya. Sama berarti ya? Iya sama, tapi ya tentu punya tanggung jawab itu tadi itu harus dijaga, dan itu merupakan sebuah amanah ya, karena kita terpilih jadi putra putri FISIP. Jadi kita akan melaksanakan campaign-campaign yang sudah kita utarakan waktu kita buat waktu ajang itu. Jadi waktu itu kan ada campaign, ada penampilan bakat. Jadi di waktu campaign itu kita nunjukin apa yang bakal kita lakuin ketika kita menjadi putra putri FISIP. Jadi di situ sudah yang disampaikan Putri Rere tadi, ada SDGs, jadi temanya beda-beda. Ada yang di lingkungan, ada yang tentang sosial pendidikan. Kesetaraan gender, terus kesehatan psikis ya? Iya, itu bisa membantu banget sih. Jadi visi misinya masih fokus ke campaign-campaign yang akan kita laksanakan ke depannya. Gitu. Ya ampun, keren banget ya teman-teman. Beri tepuk tangan ini dong. Gak cuma good looking aja loh, tapi juga good attitude, intelijen juga putra putri FISIP kita ini. Lanjut, kita akan apa nih? Apa ya, bisa tebak saja kita akan apa? Nih dapat door prize. Selanjutnya kita akan ada mini games. Tepuknya dong. Jadi di mini games kali ini adalah tebak gambar. Jadi tebak gambar ini kalian berdua nih kakak-kakaknya bakal bergantian posisi. Jadi ada yang ngasih clue dan ada juga yang menjadi penebak. Oke. Kita mulai. Siapa dulu nih yang mau jadi penebaknya? Aku dulu, nggak apa. Berarti Iya. aku yang ini. Oke. Aku yang megang dong. Duh. Berarti aku nebak. Enggak, aku yang nebak. Kamu yang ngasih clue. Oh iya sih, sorry. Oke.
Kita mulai. Kak Ial bisa jadi ke sana ya? Oke. Oke. Ini bebas ya, kasih clue-nya, nggak ada limitasinya. Aku jelasin lagi ya Kak. Untuk waktunya per gambar itu 30 detik. Oke. Udah. Kecepet. Oke. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Olahraga ada nggak boleh gini ya. Sebutin aja. Olahraga terus ada raketnya. Badminton. Yang aku tampilin. Menyanyi. Yes. Apa ya? FIFA. Sepak bola. Yes. Oke. Wah. Biasanya kalau nge-MC atau nyanyi megang apa? Mic. Di dapur ngapain? Masak dong. Oke. Ya kalinya. Keren banget. Oh my god, rumah adat. Joglo. Ih. Oke, gantian. Oke. Selanjutnya. Bisa. 3, 2, 1. Identik dengan bela diri. Karate. Nice. Yang aku tampilin. Dance. Oke, betul. Universitas kita. Kontak. Kegiatan kita di Visipol yang aku sebutin tadi. Batik. Keren. Reok. Iya. Banget ya. Tinggal satu nih. Sosok inspiratif perempuan Indonesia. Apa nih? Sudah Pejuang pendidikan. era Kartini. Oke. Keren banget loh. Oke. Mana nih teman-teman tepuk tangannya buat kompetisi kita nih. Terima kasih ya Kak Regina dan Kak Iyal sudah berbagi cerita dan inspirasi dengan kami hari ini. Semoga kalian terus sukses dalam perjalanan kalian. Dan kepada sobat kreatif yang menonton, sampai jumpa di acara Cakap berikutnya. Tetap semangat!